Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Askar Rofiatarudin, NIM 190401051022. Sini saya akan menjelaskan tentang strategi bisnis integrated farming yang terdiri dari profil singkat Puslit Koka, gambaran umum unit bisnis Puslit Koka dan sumber pendanaan, strategi bisnis Puslit Koka secara global sebagai sistem pertanian terpadu, strategi setiap unit bisnis yang ada di Puslit Koka, permasalahan yang dihadapi selama pandemi dan strategi apa yang diterapkan, serta saran dan strategi bagi Puslit Koka. Pertama, Puslit Koka merupakan salah satu daya tarik wisata agro yang terletak di Desa Nogosari, Kecamatan Rabe Puji, Kota Jember. Di sini pengunjung dapat melihat sekaligus mempelajari pembibitan, pembenihan, proses pengolahan sekaligus menikmati secara langsung hasil produksi kopi dan kakao. Hasil produksi ini dapat dijadikan bahan oleh-oleh khas Jember. Selanjutnya, gambaran umum unit bisnis Puslit Koka dan sumber pendanaan. Unit bisnis yang ada yaitu bahan tanam, training center, outlet cafe, lab penguji, pabrik pengolahan kopi dan coklat, koko bar, pariwisata, dan lembaga sertifikasi. Sumber pendanaan diperoleh melalui workshop alat dan mesin, lembaga sertifikasi produk, bahan pangan serta tanam unggul hingga jasa analisa. Selanjutnya, strategi bisnis Puslit Koka secara global sebagai sistem pertanian terpadu. Strategi yang dilakukan terdiri dari dua hal, yaitu STP dan 4P. STP yaitu segmenting, targeting, positioning, dan 4P yaitu produk, place, price, dan promotion. Segmentasi dilakukan yaitu dalam artian produknya ditujukan untuk segala usia. Target yaitu meraih konsumen sebanyak-banyaknya, sedangkan posisi dilakukan dengan memposisikan produk sehingga pihak Puslit Koka dapat mengetahui kelemahan dari produknya. Untuk 4P dilakukan secara penuh kepada setiap produk dengan harapan dapat menambah pemasukan bagi mereka. Selanjutnya, strategi setiap unit bisnis yang ada di Puslit Koka. Pertama, perencanaan, yaitu melakukan suatu bisnis perlu perencanaan, baik itu modal, tenaga kerja, lahan, dan sebagainya. Yang kedua, pengorganisasian, yaitu penetapan pekerja dilakukan di awal waktu secara terstruktur, sehingga ketika mencari kandidat untuk pekerjaan tersebut dapat diperoleh kesinambungan di antara keduanya. Ketiga, pengarahan, yaitu persediaan sumber daya yang ada di setiap unit bisnis dan para karyawan bertanggung jawab terhadap masing-masing sumber daya itu. Selanjutnya, pengolahan, yaitu terhadap produk unggulan yakni kopi dan kakao, sehingga tercipta produk olahan seperti coklat dari coklat yaitu Vico maupun olahan kopi Arabica. Selanjutnya, pengkoordinasian, yaitu melakukan evaluasi terhadap masing-masing unit bisnis yang ada. Setiap minggunya membuat Puslit Koka dapat mengetahui apa saja kelebihan maupun kekurangan yang dimiliki oleh mereka. Yang terakhir, pengawasan, yaitu unit bisnis selalu diawasi perkembangannya, baik itu hal baik maupun hal buruk. Permasalahan yang dihadapi selama pandemi dan strategi yang diterapkan Puslit Koka. Permasalahan yang dihadapi yaitu banyak pembatalan pembelian bibit maupun jumlah pengunjung yang semakin berkurang. Hal ini tentu berdampak pada omset yang semakin berkurang seperti di outlet cafe, koko park, pariwisata, hingga tempat lainnya. Strategi yang dilakukan yaitu dengan melakukan inovasi, kegiatan promosi hingga pemesanan dapat dilakukan melalui medsos maupun marketplace, sehingga pengunjung tidak perlu berdatangan ke sana. Untuk pariwisata bisa dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Selanjutnya, saran dan strategi bagi Puslit Koka. Saran yang dapat diberikan yaitu menjaga kualitas dari masing-masing unit bisnis yang ada dan terus-menerus melakukan inovasi. Strategi yang dapat diberikan yaitu dengan memberikan pelatihan seperti seminar maupun workshop secara online dengan biaya pendaftaran yang nominalnya serupa dengan ketika melakukannya secara offline, sehingga pengunjung tidak keberatan dan tetap antusias mengikuti program tersebut. Mungkin itu saja, sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.